Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak anggota fantastik yang Bapak banggakan dan insya Allah Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi dengan judul Adabuz Zikri wad Du'a, etika dalam berzikir dan berdoa. Dalam kitab yang berjudul Adabuz Zikri wad Du'a, karya Syekh Khalid bin Mahmud bin Abdul Aziz Al-Juhni Al-Misri, seorang dai muda dari Mesir yang saat ini usianya masih 34. Beliau memaparkan ada 16 etika dalam berdoa dan berzikir. Yang pertama adalah al-ikhlas fi zikri, yaitu senantiasa kita harus ikhlas dalam berzikir. Karena ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Syurutu qabulil amal al-ikhlas wal ittiba'. Syarat diterimanya amal yaitu mesti ikhlas dan harus ittiba'. Ikhlas adalah segala sesuatu yang kita perbuat murni karena Allah lillahi ta'ala. Tidak ada niatan lain, tidak ada maksud dan tujuan yang lain kecuali hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ittiba adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adab atau etika zikir dan berdoa nomor 2 adalah istihbabul iksar minaz zikri. Zikir itu dianjurkan diperbanyak sebanyak mungkin. Tidak ada batasan hitungan kecuali zikir-zikir tertentu yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan batasan hitungan tertentu, seperti zikir setelah salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, atau zikir yang lainnya yang ditentukan hitungannya. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu selalu berzikir di setiap waktu, di setiap kesempatan. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Bahwasanya Rasul itu selalu berzikir di setiap kesempatan apapun. Bahkan di setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawamkan istighfar sebanyak 100 kali. Karena dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir hati kita menjadi tenang. Adab yang ketiga adalah istihbabuz zikri ala taharatin. Dianjurkan berzikir dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari kekafiran, suci dari kemusyrikan dan kemunafikan. Ya, ada banyak makna suci. Ya. Sucikan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sucikan fisik dari najis, sucikan pikiran dan sucikan hati, yaitu dengan berzikir. Nah, kemudian yang keempat, istihdharu 'azamatillahi ta'ala inda zikri, menghadirkan keagungan Allah setiap kali kita berzikir. Menghadirkan keagungan Allah itu diantaranya dengan memuji Allah, baik mengawali dalam berzikir itu diawali dengan pengagungan pada Allah maupun di pertengahan ataupun di akhir. Kita sisipkan rasa pengagungan kita kepada Allah, semisal ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, irhamna,
Atau misalkan di akhir ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, kita agungkan bahwa Allah itu maha segala-galanya. Kemudian yang kelima adalah istihbabul bada'ati bis sana'i 'ala Allah jalla jalaluh. Sangat dianjurkan memulai doa dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu adalah salah satu contoh atau bentuk pujian yang mengawali doa-doa kita. Yang keenam, istihbabul bada'ati bitauhidillah. Dianjurkan untuk memulai doa dengan tauhidillah, dengan mengesahkan Allah. Misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Awali dengan seperti itu ya. Atau misalkan sebaik-baik zikir itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran, afdoluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, istihbabul bukai 'inda du'a wa 'inda zikrillahi fil khalwati. Dianjurkan menangis, bersedih, memelas ketika berdoa dan ketika zikir sendirian. Nah, jadi zikir itu dianjurkan sendirian, diam-diam, berkholwat. Jadi zikirnya itu diam-diam. Diam-diam dia berzikir, zikirnya diam-diam. Nah, begitu kalau kata Ustadz Arifin Ilham. Jadi dianjurkan menangis, bersedih, karena kita sedang memohon kepada Sang Khalik, pencipta kita. Karena kita diciptakan, ya, ditugaskan oleh Allah. Maka kita memelas, sedih, menangis, memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-azmu fil mas'alati wad du'a, yaitu harus memaksa. Bahasa Sundanya kekeh. Kita harus kekeh, harus maksa bahwa kita itu ingin apa. Misalkan kita ingin ampunan, Allahumma gfirli, harus redaksinya harus jelas. Ya Allah, ampunilah aku. Wala taqul in syi'ta faghfirli warhami, dan sebagainya. Jangan sampai ya kita berdoa dengan redaksi ini dilarang oleh Nabi, la yaqulunna ahadukum, ya. Tidak diperkenankan seseorang di antara kalian berzikir dengan lafaz Allahumma gfirli warhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, itu pun jika engkau berkehendak. Nah, ini redaksi doa seperti ini tidak diperkenankan. Ya Allah, berilah aku rizki kalau engkau menghendaki. Nah, ini sesuatu yang tidak diperkenankan. Dalam sholat tegas ya, ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Semua redaksinya jelas, memohon langsung kepada Allah ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah padaku langsung, tidak perlu pakai perantara benda atau apapun. Maka astajib lakum, aku akan penuhi doa kalian. Kemudian yang 9 adalah antas ala lil mu'minina ma'a nafsik. Bawa kaum mukminin dalam doa-doamu, jangan serakah sendirian. Jangan Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya, tapi ketika memimpin doa atau bahkan ketika sendirian, ajak orang lain, ajak keluarga dengan redaksi kami, dengan kata ganti bukan aku lagi tapi kami. Ya Allah, ampunilah kami, ibu bapak kami, mukminin mukminat. Ya, jadi orang lain diajak dalam doa kita. Allahumma gfir lana dzunubana, ya, wali walidaina warhamhuma kama rabbauna, bukan rabbayani, rabbauna sigara. Nah, itu kalau dalam bentuk jamak. Kemudian yang ke-10 adalah istihbabu ihfa'id du'a. Istihbabu ikhfa'id du'a. Itu dianjurkan doa itu dengan suara yang lembut, tidak keras-keras. Ya Allah, ampunilah aku, tidak berteriak-teriak, tapi dengan lirih. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana, dan sebagainya. Rabbana, Allahumma, dengan suara lirih.
Anak-anak peserta Fantastik 2020 yang Bapak cintai, kita lanjutkan ke-11 dalam etika berdoa dan berzikir adalah luzumut tadarru'i wal istiqanati 'inda du'a, yaitu mesti merendahkan diri, tidak menyombongkan diri dan tenang, tidak teriak-teriak dalam berdoa. Kita lirihkan suaranya ya, kemudian kita tundukkan kepalanya, kemudian tenang, tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa atau terlalu santai, tapi diresapi dengan penuh makna. Yang ke-12, ayyakuna zakiru ala akmalis sifat. Seseorang yang berzikir harus memiliki karakter yang baik, tidak makan makanan yang haram, kemudian senantiasa menjaga pandangan, telinga, mata, lisan, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga efek dari zikir dan doanya itu meresap ke dalam hati dan memudahkan untuk istijabatu doa, diijabahnya doa. Yang ke-13, istihbabul ilhahi fid doa. Dianjurkan untuk memaksa dalam berdoa. Memaksa yang dimaksud di sini adalah ketika kita menginginkan sesuatu atau mengajukan proposal, ada kalanya kalau kita ingin berhasil, sukses, kita harus paksa ya. Objek yang kita tuju itu harus dipaksa. Ketika kita ingin minta ampunan, maka paksa, ya Allah, ampunilah aku, misalkan. Jadi dipaksa ya. Kemudian begitupun meminta rezeki, paksa terus ya. Kita zikir, kita doa dengan paksaan. Kita ingin ilmu, paksa terus dalam doa. Ya Allah, aku ingin ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ke-14 adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, wastiqbalul kiblati 'inda doa, yaitu angkat tangan ketika berdoa dan hadapkan wajah ke kiblat. Ini hanya bersifat anjuran, tidak menghadap kiblat pun tidak apa-apa, bahkan tidak mengangkat tangan pun tidak mengapa. Yang penting hati berbicara, hati mengucap ya. Namun alangkah baiknya anjurannya adalah angkat tangan dan kemudian menghadap ke arah kiblat. Karena Rasulullah SAW kalau berdoa pada suatu kesempatan sholat istisqa, Rasul berdoa dengan mengangkat tangan sampai full ke atas sehingga dua ketiak Rasul nampak terlihat oleh sebagian sahabat. Yang ke-15 adalah istihbabu tatayyubil fami. Dianjurkan untuk memberi wangi-wangian pada mulut, atau dianjurkan agar mulut kita bersih dari bau-bauan yang tidak sedap. Misalkan kita sebelum berdoa dan berzikir, kita menjaga siwak, kita membersihkan mulut, bangun tidur, setelah makan dan sebagainya, maka itu adalah anjuran dalam berdoa, membersihkan mulut atau gigi dari bau-bau yang tidak sedap. Yang ke-16, yang terakhir adalah istihbabuz zikri wa du'ai inda awqatin aw syu'unin ma. Dianjurkan berzikir dan berdoa pada waktu-waktu tertentu dan keadaan-keadaan tertentu, seperti misalkan doa-doa harian, doa masuk WC, masuk masjid, doa masuk pasar, kemudian doa bercermin, berpakaian, kemudian doa ketika bersin, mendengar orang bersin, zikir pagi dan petang ya, kemudian ketika mendapatkan kesenangan, kita dianjurkan untuk berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita takjub, mengucapkan masya Allah, atau ketika melihat kemungkaran, kita mengucapkan astagfirullahalazim, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, dan sebagainya adalah anjuran, merupakan anjuran membaca zikir dan doa pada waktu-waktu tertentu, menjadi poin penutup dari etika berzikir dan berdoa yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Mahmud bin Abdul Aziz Al-Juhni Al-Misri dalam kitab Adabuz Zikri wa Du'a. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.